Tugas UTS. Muhaj Sibjaki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Mujib Zaki. Saya dari kelas 3B Sastra Jepang. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama itu tentang korelasi antara kemajuan peradaban dengan perkembangan bahasa. Menurut saya, dalam bahasa Indonesia bukan semata-mata alat kita untuk berkomunikasi dengan sesama bangsa Indonesia atau mereka yang paham bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia juga adalah identitas atau jati diri kita sebagai bangsa Indonesia. Kita juga disebut sebagai bangsa Indonesia karena kita menyintai bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan kita. Bahasa Indonesia membuktikan bahwa kita layak disebut sebagai bangsa Indonesia karena dalam perkembangan bahasa Indonesia erat kaitannya dengan perkembangan peradaban. Sebagai bahasa Indonesia digunakan sebagai alat komunikasi atau menyampaikan maksud dalam bentuk ungkapan. Seiring berkembangnya peradaban, manusia menemukan cara yang lebih baik dan efektif dalam menyampaikan makna mereka. Inilah yang memicu perubahan dan perkembangan bahasa Indonesia menjadi lebih baik. Hal ini tentunya tidak terlepas dari latar belakang pendidikan dan kemampuan bahasa yang dimiliki oleh setiap masyarakat Indonesia. Yang kedua itu, bagaimana sikap seperti apakah yang harus dimiliki mahasiswa terhadap bahasa Indonesia? Yaitu, dalam keberadaan bahasa Indonesia sudah dilindungi oleh undang-undang, bahkan peraturan pemerintah nomor 29 tahun 2009. Khususnya dibahas dalam bahasa, bendera, dan lambang negara. Hal ini berarti mahasiswa dalam keberadaan serta keberlangsungan bahasa Indonesia memiliki kekuatan hukum yang jelas dan kuat. Tentu saja perlindungan ini tidak begitu saja, melainkan terdapat berbagai hal yang melatar belakangi. Seiring kemajuan teknologi, bahasa Indonesia bukan merupakan satu-satunya bahasa yang dikuasai oleh seseorang. Mahasiswa memiliki sikap bahasa yang lebih baik. Hal ini dibuktikan dengan pemahaman akan kaidah bahasa Indonesia yang sudah baik juga. Menumbuhkan kebanggaan generasi muda terhadap bahasa Indonesia merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat, dan guru atau dosen dalam melaksanakan pembelajaran di kelas. Semua pihak harus memiliki rasa peduli terhadap bahasa Indonesia, terhadap kemajuan bangsa Indonesia sebagai bahasa nasional dan internasional. Yang ketiga ini, apa korelasi antara kemampuan menulis dengan kepandaian membaca? Bagaimana cara agar mampu memahami bacaan dengan baik? Yaitu dalam buku adalah jendela dunia dan membaca adalah salah satu proses paling penting dalam menulis. Ungkapan yang merakyat memang tapi benar adanya. Jendela tersebut hanya bisa dibuka ketika kita punya kunci. Dan kuncinya adalah membaca. Disadari atau tidak, dengan membaca buku selama beberapa jam yang berisi tentang pengalaman seseorang selama bertahun-tahun, misalnya, akan membuat kita mendapatkan pengalaman yang sama dengan waktu yang lebih yang lebih relatif singkat. Kegiatan membaca berbanding lurus dengan kemampuan menulis. Semakin orang banyak membaca, semakin luas wawasan dan pengetahuannya, sehingga ia memiliki cukup referensi dan takkan kehabisan ide untuk menulis. Membaca bukan berarti harus menjadi penulis. Akan tetapi untuk menjadi seorang penulis, seseorang harus mutlak memiliki kebiasaan membaca. Jika membaca adalah proses melihat wawasan melalui jendela yang terbuka dan menjadikannya sebagai pengetahuan pribadi, maka menulis adalah suatu cara menyajikan kembali khazanah yang telah diperoleh kepada masyarakat luas. Bisa dibilang bahwa seseorang akan kesulitan untuk menulis sesuatu di luar dirinya, di luar apa yang telah ia miliki sebelumnya. Seseorang tentunya harus memiliki sesuatu terlebih dahulu sebelum membandingkannya kepada orang lain. Dengan begitu, mau tidak mau, suka tidak suka, membaca adalah sebuah proses yang harus dilakukan bagi kamu yang memiliki keinginan untuk menjadi seorang penulis.
Jika selama ini kita sudah mencoba menulis, akan tetapi selalu mengalami kendala dan terhenti pada paragraf atau bahkan kalimat pertama. Penyebabnya bisa jadi karena terlalu sedikit stok informasi yang kita miliki sebelumnya. Maka kita harus menambah stok tersebut agar proses menulis menjadi lancar. Berikut merupakan beberapa manfaat membaca yang dapat mengasah keterampilan seseorang. Yang pertama itu memperluas wawasan. Yang kedua, membantu mempelajari teknik menulis yang dipakai oleh orang yang lebih berpengalaman. Yang ketiga, memperkaya kosakata, pilihan kalimat dan cara penyajian. Yang keempat, membuat jalan pikiran lebih lentur. Yang kelima, membuat ide melimpah dan banyak bahan menuliskannya. Yang keempat ini menggunakan argumen yang sistematis. Menurut pendapat Anda sejauh mana faktor diksi mempengaruhi kualitas tulisan, terutama dalam penulisan karya ilmiah? Di sini, manusia adalah makhluk sosial yang perlu menjalani interaksi atau komunikasi dengan sesamanya. Dalam berkomunikasi, manusia membutuhkan serta menggunakan bahasa. Tentunya pada saat berinteraksi, manusia harus menggunakan bahasa yang baik dan benar. Agar tidak ada kesalahpahaman dan suasananya tetap baik atau kondusif, salah satu aspek penting yang harus diperhatikan dalam berbahasa adalah pemilihan serta penggunaan kata yang tepat dengan kondisi atau peristiwa yang sedang terjadi. Contohnya, jika ada teman yang sedang berulang tahun, sebaiknya mengucapkan selamat serta memberikan harapan yang baik untuknya. Pemilihan kata-kata yang dilakukan oleh penyair dalam puisinya tersebut disebut diksi. Tahukah kamu apa yang dimaksud dengan diksi? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, KBBI, diksi merupakan pemilihan kata yang harus selaras dan tepat dalam penggunaannya. Digunakan untuk mengungkapkan gagasan. Dalam penulisan karya ilmiah berbahasa, diksi memiliki beberapa fungsi, yaitu adalah membantu dalam pengungkapan ide secara verbal, memberi bentuk gagasan yang tepat dan dalam bahasa atau menulis, mempermudah proses komunikasi antara sesama manusia, menciptakan kondisi yang kondusif dan baik saat berkomunikasi, menghindari kesalahpahaman dan perbedaan pemikiran atau persepsi, meningkatkan keefektifan dalam berkomunikasi sehingga lebih mudah dimengerti. Pemilihan kata atau diksi dalam berbahasa tidak hanya bertujuan untuk memperindah kalimat, namun diksi juga memberikan kemudahan dalam berkomunikasi dan menulis. Ya, yang kelima ini ada kalimat menjemuk bertingkat yang menyatakan perbandingan, syarat, dan implikasi. Yaitu ada contoh kalimat menjemuk bertingkat. Di antaranya ada kalimat menjemuk bertingkat hubungan waktu, itu ada dua contoh. Yaitu contohnya seperti ini. Ayahku pulang dari Jakarta saat malam hari tiba. Yang pertama. Yang kedua itu, ibuku memintaku untuk cepat pulang sebelum hujan turun. Itu adalah kalimat menjemuk bertingkat hubungan waktu. Selanjutnya itu ada kalimat menjemuk bertingkat hubungan tujuan. Di antaranya ada dua contoh. Yang pertama itu ada ibu membawakannya payung agar ia tidak kehujanan. Yang kedua, ayah menambahkan gula ke kopinya supaya terasa lebih manis. Itu adalah kalimat menjemuk bertingkat hubungan tujuan. Selanjutnya itu ada kalimat menjemuk bertingkat hubungan syarat. Ada dua contoh, yaitu yang pertama, kita akan mengalami kerugian besar apabila produk kita gagal di pasaran. Yang kedua, ibu tidak semarah itu seandainya ia minta maaf, dan lain-lain. Ya, sekian dari saya. Apabila ada kekurangan kata atau penyampaian, saya pribadi mohon maaf atas kekurangan tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Sudah Menonton!